Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. John Smith sebagai gantinya, hanya mendekati Getan secara perlahan. Benangnya memblokir semua rute pelariannya. Katakan kau masih ingin mengatakan sesuatu, kata John Smith. Untuk sesaat, Getan melihat ke arah Yukime, tapi langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Baiklah. Setelah kata-kata itu, darah menyembur dari dada Getan. Benang yang mengelilinginya menebas dan merobek dagingnya. Namun meski menahan rasa sakit, Getan terus memelototi John Smith. Yang aku lakukan hanyalah mencari kekuatan. Aku mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Mengapa aku harus melakukannya kembali saat ini? Dia mengeluarkan sejumlah besar pil dari sakunya dan kemudian mengambilnya pada saat bersamaan. Meskipun itu jelas lebih dari yang bisa dia tanggung. Mereka tidak akan pernah mencuri apapun dariku lagi, tidak lebih. Getan melihat ke arah Yukime lagi, seolah mencoba melihat sesuatu dengan mata rusak itu. Kemudian, sedikit demi sedikit, tubuhnya mulai ternoda hitam. Ototnya mulai membengkak dan berubah bentuk. Dan akhirnya, pertumbuhan kekuatan sihirnya yang besar menguapkan salju di sekitarnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan hidup, kata Getan membuka matanya. Ada benjolan merah di sana, seperti dua gumpalan darah besar. Air mata darah jatuh dari mata itu. Kali ini, gerakannya tidak bisa dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Dia terlalu cepat. Pada saat salju melompat ke udara, Getan sudah berada di depan John Smith. Oh, Getan menyerang dengan gemuruh momentum. John Smith menggerakkan jari-jarinya dan benangnya memotong udara. Oh, pedang besar dan senar bertabrakan. Tapi John Smith yang mundur. Beberapa benang putus dari jari John Smith. Tapi Getan tidak berhenti di situ. Dia terus mengejar John Smith seperti binatang buas yang terus mundur. Pedang panjangnya memotong setiap utas John Smith. Dengan setiap gerakan, dengan setiap tebasan yang dilemparkan Getan, senar John Smith terbang di udara. Setelah serang demi serang yang hebat, John Smith akhirnya kehabisan benang. Getan maju dengan tawa liar yang hebat saat dia melihat musuhnya dilucuti. Namun, John Smith hanya berhenti di tempat itu dan menghela nafas. Kurasa benang ada batasnya, dia berkata dengan kecewa saat dia melihat Getan mendekat. Lalu, dua bertabrakan. John Smith melangkah maju, merunduk tubuh bagian atas dan menghindari serangan Getan. Namun, pipinya mendapat luka kecil dan beberapa helai rambut hitamnya terbang ke udara. Tetap saja, penghindarannya sederhana dan gerakannya lebih cepat dari yang lain. Itu adalah gerakan sempurna yang berfungsi sebagai penghindaran dan balasan. Dengan kata lain, poin tertinggi dalam seni bela diri. Pada saat Getan melihat gerakan itu dengan terkejut, siku John Smith mengenai pipinya tepat. Getan mundur dari serangan itu. Tetapi John Smith tidak berhenti dan mengejarnya. Getan menerima pukulan hebat di perutnya diikuti dengan lutut di tempat yang sama yang membuat tubuhnya terpelintir. Serangan John Smith tidak berhenti. John Smith terus memukul tubuh Getan dengan pukulan, tendangan dan lutut yang anggun. Memukul mundur tubuh Getan yang bengkak. Beberapa orang mengatakan bahwa senjata terbaik dari semuanya adalah tubuh orang itu sendiri. Dan John Smith membuktikannya. Meski begitu, Getan berusaha menahan dan lepas dari hujan pukulan tersebut. Berkat efek pil yang diberikan pada tubuhnya, lukanya sembuh segera setelah dia menerimanya. Oleh karena itu, dia dengan sabar menunggu pukulan itu berakhir. Namun, John Smith tidak berhenti. Setiap langkah yang diambil Getan, dia memprediksi dan menggunakannya untuk menyerang dengan kakinya. Dia membaca setiap langkah yang mereka ambil, setiap gerakan ofensif dan defensif yang hanya digunakan untuk melawan Getan. Jadi, John Smith terus menyerang secara sepihak, selalu dekat dengan tubuhnya, pada jarak hampir nol. Tidak peduli seberapa jauh mangsanya bergerak, dia tidak bisa keluar dari jarak sedekat itu. Karena itu, dia terus memukul tanpa henti. Gokoh. Tulang Getan patah. Giginya copot. Organ dalamnya meledak. Tetapi semua itu beregenerasi lagi. Itu hampir seperti siksaan tanpa akhir. Darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya benar-benar memenuhi salju di tanah dengan warna merah. Kemudian sedikit demi sedikit pukulan John Smith semakin berat, semakin cepat. Ayolah,
Masih adakah sesuatu yang harus kau katakan? Gak aguh, John Smith berkata sambil terus memukulinya. Sampai akhirnya tiba. Generasi Getan berhenti. Menyadari hal itu, John Smith melompat mundur sedikit, mengambil jarak dan kemudian menendang dengan kaki kanannya. Tendangannya mengenai kepala Getan dan dia berguling di atas tanah bersalju. John Smith menginjak tubuh Getan yang mencoba bangun sementara Getan hanya menatapnya. Matanya dipenuhi dengan amarah, seolah-olah dia mengingat hal serupa yang telah terjadi di masa lalunya. Gah, John Smith meninju wajahnya lagi. Katakan. Kemudian pukulan lain. Masih adakah yang harus kau katakan? John Smith, begitu jadi kau adalah orang dari waktu itu. Getan memandang John Smith. Ekspresinya rumit. Karena banyak perasaan bercampur di waktu yang sama. Kemarahan. Kebencian. Iri hati. Penyesalan. Jika aku sekuat dirimu, bisakah aku mengubah sesuatu? Berbagai emosi rumit keluar dari mulutnya bersama dengan kata-kata itu. Ini adalah akhir dari idiot sepertiku yang lari dari kelemahan mereka sendiri. Satu-satunya hal yang ingin aku lindungi adalah... Getan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan malah tersenyum. Kurasa aku bisa menyerahkannya padamu. Suaranya tidak lagi memiliki nada. Dia hanya menunjuk ke arah Yukime dengan jarinya yang gemetar. Aku serahkan Yuki padamu. Aku mengerti. John Smith meraih jari gemetar itu dan kemudian... Aku menerima tugasmu. Dan perasaan itu. Akhirnya Getan berhenti bernapas. Aku ingat kaulah yang kata Yukime. Meletakkan wajahnya di dada John Smith saat air matanya mengotori jasnya. Dia malah meletakkan sebagian kekuatan sihirnya di jari-jarinya dan dengan lembut menyentuh luka Yukime. Hangatnya kehangatan ini sama saat hari itu. Berdebar, detak jantungnya mulai meningkat. Sejak hari ketika dia kehilangan segalanya, Yukime selalu menahan mereka. Telah membekukan detak jantung itu. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak peduli siapa yang tertidur bersamanya. Dia hanya menerimanya dengan senyuman. Lagi pula, es yang membekukan detak jantung itu adalah perlindungan. Yang tidak akan pernah mencair. Tapi sekarang es itu akhirnya mulai mencair. Terima kasih, dia berkata. Dan John Smith menatapnya dengan heran. Lalu dia bergumam, aku pikir dia tadi bilang mengubur koin di bawah tumpukan Yuki, salju itu. Bagian 8. Aku masih memiliki satu pekerjaan terakhir yang harus dilakukan, kata John Smith yang sedang menggali lubang. Jadi dia tetap di tempat sementara Yukime memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Mungkin dia sedang membuat kuburan untuk Getan. Ekspresi terakhir kebaikan di wajah Getan membawa kembali kenangan nostalgia. Yukime beristirahat malam itu di ibu kota dan kemudian, dia menggunakan uang kertas asli untuk menukarnya kembali menjadi koin emas dan kembali ke tempat persembunyian. Luka Yukime disembuhkan oleh John Smith, yang bahkan berhasil menghapus sepenuhnya luka mengerikan di punggungnya. Setelah mencapai markas, dia langsung menuju lemari besi dan melihat ke dalam dengan heran. Apa? Lemari besi itu benar-benar kosong. Yukime bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba, seorang wanita berpakaian hitam muncul di belakangnya tanpa membuat suara sedikit pun. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.